Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Informasi terbaru saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengadaan PNS pada tahun 2024 tahun ini. Baru-baru ini, pemerintah gelar diseminasi kebijakan pengadaan PNS pada tahun 2024. Ini informasi resmi beredar Bapak Ibu per 29 Juli 2024. Nah, supaya lebih jelas bagaimana pemerintah gelar diseminasi kebijakan pengadaan PNS tahun 2024, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerbitkan kebijakan terkait dengan pengadaan aparatur negara ASN tahun 2024. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Menindaklanjuti diterbitkannya aturan ini, Kementerian PAN-RB menggelar sosialisasi kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS tahun anggaran 2024 secara daring pada Senin 29 Juli 2024 baru saja Bapak Ibu ya, baru saja semalam ini. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan pengadaan ASN tahun 2024 dibuka untuk memenuhi kebutuhan PNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biayanya. Prinsip-prinsip ini harus disampaikan ke seluruh calon pelamar ASN bahwa tidak ada pungutan biaya dalam pengadaan ASN. Jadi tidak ada istilah calo untuk meluluskan menjadi ASN, tegas Anas selaku Menpan RB. Anas pun meminta panitia instansi agar dengan seksama menyusun tata kelola dan mekanisme kerja panitia seleksi instansi pengadaan ASN agar rekrutmen yang dilaksanakan bisa menghasilkan talenta-talenta terbaik dalam mendorong kinerja pemerintahan. Mudah-mudahan pengadaan ASN ini dilakukan dengan seksama agar kita bisa mendapatkan pegawai ASN yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa, memiliki intelijensia yang tinggi untuk mengembangkan kapasitas dan kinerja organisasi, serta mampu mengakselerasi tugas dan fungsi organisasi, ujarnya. Sejalan dengan terbitnya regulasi pengadaan ASN, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abbas Subagia secara rinci memaparkan terkait kebijakan pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Kebijakan yang dimaksud tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB dengan nomor 320 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dan Kepmen PAN-RB nomor 321 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Jadi dua keputusan ini Bapak ya. Keputusan Menteri PAN-RB nomor 320 dan Kepmen PAN-RB nomor 321. Abang menyampaikan jenis kebutuhan pada pengadaan PNS tahun 2024 terdiri dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cum laude, diaspora, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan, serta putra-putri daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal jelasnya. Lanjutnya dikatakan,
bahwa arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga non-ASN. Pemerintah juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital. Yang paling penting adalah instansi pusat talenta-talenta baru ini akan diarahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rekrutmen tahun ini diutamakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di IKN dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik Imbuh Aba Subagia. Melalui kebijakan PNS tahun ini, P3K yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS apabila memenuhi syarat. Bagi P3K yang sudah 1 tahun, jika ingin melamar CPNS, tidak harus berhenti dari P3K. Jadi kalau tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K, ujar Aba. Terkait dengan teknis pelaksanaan seleksi pengadaan ASN 2024, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Suharmen, menyampaikan perlu kecermatan ketika panitia instansi menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Mohon berhati-hati, betul, agar tidak ada kasus orang yang seharusnya eligible ternyata tidak lulus administrasi maupun sebaliknya. Hal ini akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan calon peserta tuturnya. Suharmen pun menerangkan bahwa peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD dan melewati nilai ambang batas, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini. Namun hasil yang tertera pada sertifikat SKD CAT BKN hanya bisa digunakan pada 1 periode pengadaan CASN berikutnya, pungkasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai diseminasi pengadaan ASN pada tahun 2024 tahun ini, sebagaimana diungkapkan oleh para pejabat dari Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semoga hal ini menjadi satu realita di waktu yang cepat sehubungan dengan telah terbitnya Kepmenpan RB nomor 320 dan Kepmenpan RB nomor 321 2024. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.